Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar kembali pelajaran IPA di buku bab 4 ya. Jadi di sini kita belajar ke bab 4 tentang perubahan iklim. Nah, kalau kita belajar tentang perubahan iklim, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian iklim dan cuaca karena akan mempengaruhi masing-masing karena akan mempengaruhi apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, pertama kita belajar dulu tentang cuaca. Apa sih cuaca? Cuaca adalah suhu rata-rata di permukaan bumi dalam skala yang kecil. Makanya ya anak-anak ya, kalau cuaca bisa saja antara cuaca di Mulia Kencana dengan di Cengkareng, di Taman Kencana dengan di Cengkareng itu bisa berbeda ya, karena ruang lingkupnya itu kecil kalau lihat cuaca. Tapi kalau iklim ini suhu rata-rata di permukaan bumi dalam skala yang luas. Kalau katanya iklim itu bisa mencakup suatu negara. Nah, contohnya di negara Amerika lagi iklimnya iklim misalnya iklimnya sama dengan musimnya, iklimnya misalnya iklim panas. Panas itu melingkupi daerah yang sangat luas. Jadi cuaca dan iklim itu berbeda. Ingat ya anak-anak ya, kalau dia cuaca skalanya lebih kecil, kalau dia iklim skalanya lebih luas, tetapi sama-sama berhubungan dengan suhu ya. Nah, kemudian di sini karena kita belajar tentang perubahan iklim, maka kita juga akan belajar tentang pemanasan global. Karena perubahan iklim dipicu oleh pemanasan global. Apa sih pemanasan global, Bu? Pemanasan global itu meningkatnya suhu rata-rata di atmosfer, di lautan maupun di daratan bumi. Ya, jadi kita sudah tahu apa itu pemanasan global. Jangan hanya kita tahu kata-katanya, tetapi kita tidak tahu pengertiannya. Kan sekarang lagi tren, Bu, katanya di televisi, di koran, di majalah, di mana-mana katanya pemanasan global. Apa sih pemanasan global itu? Ya, pemanasan global tadi meningkatnya suhu rata-rata di atmosfer, di lautan dan daratan bumi. Nah, tanda-tanda pemanasan global ini sudah ada di Indonesia. Nah, kalau kalian perhatikan, Ibu buat di sini sejak lama sudah ada tanda-tanda pemanasan global, terutama di Indonesia. Ya, nah ini ada pemutihan terumbu karang di Pulau Pari. Nah, kalau misalnya terumbu karang sudah memutih, kenapa sih Bu bisa memutih? Nih, kalau terjadi pemanasan global, maka air laut akan terasa sangat panas. Makanya di sini ada 5 gas rumah kaca, air salah satunya. Air laut akan terasa panas, maka karang yang hidup di laut tersebut ya tidak tahan akan panas air sehingga terjadilah pemutihan. Kalau dia memutih maka dia akan mati. Kalau terumbu karang mati, maka ikan-ikan juga produksinya menjadi semakin sedikit. Nah, akhirnya siapa yang rugi? Para nelayan akan rugi. Jadi dengan adanya pemanasan global, maka ini sangat merugikan. Nah, bukan cuma nelayan ya, nanti petani juga akan kita pelajari di mana letak kerugiannya. Nah, kemudian yang kedua, ini tahun 1987 dan 91 ini terjadi kemarau panjang. Akibatnya apa? Akibatnya gagal panen. Nah, misalnya nih petani sudah menanam tanamannya. Ya. Nah, kalian tahu kalau menanam tanaman itu bukan hanya menanam begitu saja, butuh modal yang banyak. Nah, tetapi di tengah jalan belum panen, ya mungkin udah berbuah sedikit tapi belum panen. Nah, terjadilah pemanasan global atau terjadilah suhu yang sangat ekstrim.
semuanya gugur semuanya. Nah, jadi pas waktunya panen, tidak ada yang mau dipanen. Nah, kalau dia mati, kalau dia padi, dia akan mengalami puso. Ya, jadi kalau udah ada bulir padinya, maka dia akan tumbang semuanya. Ya, jadi ini kemarau panjang bisa mengakibatkan gagal panen. Nah, kemudian 2015 ini terjadi kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan siapa yang rugi? Ya, yang rugi adalah negara kita. Makanya kadang-kadang ada orang tetangga sebelah yang protes, asap nih di mana-mana, namanya kebakaran. Pesawat tidak bisa terbang. Kenapa? Karena jarak jangkau yang pendek. Nah, jadi yang rugi siapa? Negara. Karena pesawat nggak bisa terbang. Itu berapa miliar kerugiannya satu hari, yang satu penerbangan yang tidak bisa terbang. Jadi ini semua pemanasan global ini sangat merugikan masyarakat Indonesia, ya, terlebih-lebih masyarakat dunia juga, ya. Karena apa? Ada nggak sih Bu hubungannya pemanasan global di Indonesia dengan di dunia? Ada, banyak sekali. Hubungannya apa? Kan nanti selanjutnya kita akan pelajari tentang penebangan pohon. Makanya orang-orang di negara yang lain akan protes kalau misalnya terjadi kebakaran, akhirnya tumbuh-tumbuhan Indonesia tidak ada lagi, maka tidak bisa menyerap tadi gas-gas rumah kaca. Ya, kalau tumbuhan nggak ada yang bisa menyerap gas-gas rumah kaca, maka nih terjadi tadi ini efek rumah kaca. Apa sih efek rumah kaca, Bu? Ya, karena pemanasan global disebabkan oleh efek rumah kaca. Nah, tadi Bu bilang tidak ada tumbuh-tumbuhan yang menyerap gas rumah kaca tersebut, sehingga terjadilah pemanasan global. Nah, efek rumah kaca adalah proses terjebaknya panas matahari di dalam atmosfer bumi. Nah, kenapa bisa terjebak coba menurut kalian? Nah, itu menjadi tugas buat kalian, menjadi pemikiran buat kalian untuk mencari jawabannya. Kenapa sih bisa terjebak? Tetapi di sini Ibu akan memberi tahu satu hal yang menyebabkan mereka terjebak. Nah, satu, ya, kalian tahu kaca ya. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang di dalam kalau diserap oleh panas, kalau kaca menyerap panas matahari, maka itu akan sangat panas sekali. Nah, kalau dia di dalam itu nggak akan bisa keluar, terperangkap. Makanya di sini tadi terjebak. Nih, kenapa bisa terjebak, Bu? Nah, dia terjebak karena tidak ada yang menyerap. Misalnya ada karbon dioksida yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Kalian tahu ya, sekarang ini kenapa bisa macet di Jakarta? Itu saking banyaknya kendaraan bermotor. Nah, asap kendaraan bermotor tadi yang berupa CO2 nih, ya, nih harusnya itu ditangkap oleh tumbuh-tumbuhan, ya, untuk proses fotosintesis. Tetapi tumbuhan yang menangkapnya tidak ada. Jadi nggak ada yang nyerap CO2 tadi. Akhirnya kalau nggak ada yang nyerap gimana? Maka berputarlah, berpuing-puing lah di situ. Ya, karena nggak ada yang menggunakannya. Seharusnya yang menggunakannya adalah tumbuhan. Tapi karena tumbuhan tidak ada, maka tidak ada yang menggunakannya. Nah, sehingga dia dibiarkan di situ aja terjebak. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya pemanasan. Nah, kalau karbon dioksida nih misalnya nih kita masuk ke dalam suatu ruangan, ditaruhlah gas di situ, banyak di situ gas, apa yang terjadi? Itu daerahnya, lokasinya itu akan terasa sangat panas sekali, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ya, nah kemudian di sini ada gas rumah kaca. Nih, ini ada uap air. Ibu, uap air kok termasuk kepada gas rumah kaca ya? Bukankah gas rumah kaca itu merugikan? Ya, nah di sini anak-anak, ini uap air ini adalah gas rumah kaca alami.
Nah, ini ada gas rumah kaca alami. Kenapa dia bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global? Sama seperti yang Ibu bilang tadi sebelumnya. Nah, air ini kalau dia terkena sinar matahari yang sangat panas, maka dia akan menguap. Nah, uapnya ini kalau kalian pernah tinggal di pantai ya, kalau uapnya lagi naik ke atas, itu sekelilingnya pasti panas. Ya, jadi makanya uap air termasuk pada gas rumah kaca. Kemudian ada CO2. Ini tadi udah Ibu sebutkan, CO2 ini berasal dari buangan gas kendaraan bermotor. Kemudian metana. Metana ini sisa pencernaan hewan. Ya, biasanya ini kotorannya. Nah, kotoran hewan. Nah, kotorannya ini adalah termasuk gas rumah kaca karena panas. Makanya Ibu pernah cerita ke kalian tentang biogas. Biogas itu berasal dari mana? Dari kotoran hewan. Ya, jadi ini metana. Kemudian nitrogen oksida. Nah, ini berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Nah, bahan bakar fosil apa saja? Nah, bisa juga dari minyak bumi, dari solar, dari batu bara, dan lain sebagainya. Jadi, ini juga termasuk ke dalam gas rumah kaca. Nah, yang mana yang paling dapat menyebabkan panas, yang bisa merangkap panas lebih tinggi? Nah, di sini sudah Ibu sebutkan, metana ini dia menangkap panas 20 kali lebih banyak dari CO2. Jadi metana lebih berbahaya dibandingkan dengan CO2. Kalau uap air berbahaya nggak sih Bu? Sebenarnya ini bahayanya nggak ada, bahayanya buat tumbuh-tumbuhan aja, tapi terdampak kepada hewan-hewan lain maupun manusia. Nah, kalau yang CO2, metana, nitrogen oksida, ini dampaknya bisa langsung kepada manusia. Ya, nah di sini kita lihat dia menangkap panas 20 kali lebih banyak dari CO2. Nah, sekarang ada lagi yang lebih menangkap panas lebih banyak, yaitu nitrogen oksida. Nah, kita lihat di sini nitrogen oksida menangkap panas 300 kali lebih banyak dari CO2. Jadi ini sangat berbahaya dibanding dengan kelima ya gas rumah kaca. Maka yang paling berbahaya adalah nitrogen oksida. Nah, kemudian yang terakhir adalah CFC. Ini klorofluorokarbon ya. Jadi ingat, klorofluorokarbon ya. Di mana terdapat CFC? Ini adanya di AC. Makanya anak-anak, nah secara tidak langsung kalian kalau menggunakan AC di rumah, berarti kalian memicu terjadinya pemanasan global. Di mana lagi? Di kulkas. Jadi mungkin semua masyarakat sekarang menggunakan AC, menggunakan kulkas, apalagi orang-orang yang hidup di dataran rendah ya, yang cuacanya panas, kadang-kadang panasnya ekstrim ya, pasti semua menggunakan AC, menggunakan kulkas. Nah, dengan kita menggunakan AC, menggunakan kulkas, maka kita salah satu dari pemicu terjadinya pemanasan global. Makanya sekarang pemerintahan di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, menggalakkan apa? Gunakanlah jangan menggunakan AC kalau memang tidak terlalu panas. Ya, kalau udaranya tidak terlalu panas. Ya, gunakan AC kalau udaranya panas aja. Kalau enggak apa? Gunakan kipas. Kenapa? Karena AC tadi akan memicu terjadinya pemanasan global. Nah, ini CFC tadi, ini dia membuat lapisan ozon menipis. Jadi kalau kita sering menggunakan AC atau di rumah kita banyak AC, waduh saya kaya, gunakanlah banyak AC. Nah, ini akan membuat lapisan ozon menipis. Nah, bahkan akan bolong. Nah, lapisan ozon ini apa gunanya? Nih, ini kan lapisan ozon ini adalah melindungi bumi dari
tidak dilindungi oleh lapisan ozon atau lapisan ozon sudah menipis, maka sinarnya langsung masuk ke bumi, itu membuat bumi menjadi sangat panas. Akibatnya apa anak-anak? Kalau manusia itu banyak dampaknya, ya, terutama bisa menyebabkan kanker kulit. Ya, jadi dilindungilah kulit kita ini. Makanya kalian lihat di situ ya, di pelembab. Nah, sering ada mengandung UV. Nah, berarti itu untuk melindungi, ya, untuk melindungi kulit kita tadi dari sinar ultraviolet. Nah, demikianlah anak-anak pelajaran kita pada siang hari ini tentang perubahan iklim. Ya, Ibu harap apa yang kita pelajari pada hari ini semuanya dapat dimengerti. Nah, dan harusnya kita mulai sekarang kita dapat memperkecil atau mencegah terjadinya pemanasan global, terutama di negara kita di Indonesia. Nah, tetap jaga kesehatan dan tetap rajin belajar, walaupun belajarnya masih dari rumah